Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan komen. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel ini. Pada kesempatan ini, bersama Ustadz Adi Hidayat, kita akan mengkaji amalan apa saja yang bisa kita lakukan untuk orang tua. Semoga bermanfaat. Ibu disebutkan 3 kali dalam hadis Nabi SAW ketika ada seorang sahabat bertanya, man abar, kepada siapa saya mesti berbuat baik? Maka Nabi menjawab, ummak, kepada ibumu. Qala thumma man, kemudian kepada siapa? Qala ummak, kepada ibumu. Qala thumma man, kemudian kepada siapa? Qala ummak, ibumu. Baru kemudian yang keempat disebut abak. Ya, bukan berarti dalam konteks ini ayah misalnya tidak punya prioritas, tidak. Tapi ini ingin menunjukkan bagaimana keutamaan seorang ibu yang memiliki keistimewaan di hadapan Allah dan Rasulnya. Pun demikian, ayah pun nanti punya keutamaan dalam konteks yang terpisah. Karena ibu memiliki 3 keistimewaan yang tidak didapati oleh ayah. Yang pertama, ibu yang mengandung, ayah tidak mengandung. Yang kedua, ibu melahirkan, ayah tidak melahirkan. Yang ketiga, ibu menyusui, ayah tidak menyusui. Dengan 3 keutamaan ini, Nabi kemudian memberikan gambaran ibumu. Maka peluang terbaiknya untuk berbakti ada kepada ibunya. Akan bagaimana cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas kemudian berkata, apakah engkau masih punya ibu? Ya, kata orang ini, ya aku masih punya ibu. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, pergilah engkau pulang, ya, kemudian layani ibumu, bahagiakan ibumu, ya, dan berbuat baiklah kepada ibumu. Saya tidak melihat yang lebih utama untukmu saat ini kecuali yang itu. Kedudukan membahagiakan, berbakti kepada ibunda itu langsung ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah penghambaan kita kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kita wajib berbuat baik, ditempat setelah penghambaan kepada Allah. Dan di antara kedua orang tua ini, ibu menempati posisi yang sangat tinggi. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh. Jadi ketika 2 ini disebutkan, kata Allah di Quran surah 31 di ayat ke-14, dan kami wasiatkan kepada seluruh anak-anak itu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Siapa di antara mereka kalau mau didahulukan? Ya hamalathu ummu, maka prioritaskan ibumu dulu, ya kan? Ayah juga kita hormati, ya, kita istimewakan, tapi ibu di sini dalam konteks kita ada pertanyaan, ibu mendapatkan kedudukan yang sangat luar biasa. Apapun yang kita tonjolkan dalam kehidupan, pada hakikatnya akan selesai. Apakah harta benda yang kita tampilkan, apakah kedudukan yang kita tonjolkan, dan sebagainya, semua akan tuntas, selesai dengan tibanya maut. Ya, karena sifatnya kehidupan kita di dunia ini sementara, maka usia pun sementara, bekalnya pun sementara. Silakan Anda kumpulkan sampai banyak bermewah-mewah, misalnya, mohon maaf, kendaraan banyak yang mewah, pakaian mewah, pada akhirnya meninggal nggak dibawa. Ya, alam kubur itu tempatnya hanya setempat seukuran jasad kita saja, nggak ada seukuran rumah Anda. Pada akhirnya, apa sih yang mau dicapai di kehidupan dunia ini? Kalau kita memang akan berpindah. Dan setiap tempat yang disinggahi, fitrahnya membutuhkan bekal. Kalau dalam konteks keduniaan saja mesti punya bekal, maka bagaimana dengan dimensi yang berbeda? Sekarang kita akan pindah tempat, dimensi berbeda. Apa yang harus kita bawa? Apa yang harus kita siapkan di dunia ini? Ya, sehingga kita bisa bawa saat berpindah ke alam barzakh ini sebagai persiapan menuju akhirat. Ya. Maka tiada lain, rumusnya lanjutkan hadisnya, in qata'a sa'iru amalih, maka terputus semua peluang amalnya. Ya, pertama, semua perbuatan manusia yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah disebut dengan amal namanya. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, ini kalau sudah meninggal, mata, datang maut, ya, terputus semua amal, aktivitas selesai. Ada amal ini yang saat dikerjakan itu dicatatkan punya nilai. Yang nilai ini menjadi bekal yang akan dibawa ke dimensi selanjutnya, ke ruang selanjutnya setelah kita wafat. Singkatnya dibawa ke alam barzakh, bahkan sebagai bekal menuju akhirat. Dan ini bisa kita siapkan saat di dunia. Apa nama amalnya? Ini yang disebut dengan amal saleh. Jamaknya disebut dengan salihat. Singkatnya, jadi setiap perbuatan, kalau kita kerjakan, diniatkan sebagai ibadah, maka itu namanya amal saleh. Muncul Quran, surah ke-103 misalnya, Allah firmankan, ya, di surat Al-Asr, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Nih, ya, wal asr, demi waktu, momentum, ya, yang Allah berikan kepada setiap manusia untuk beraktivitas. Nih, dikasih kesempatan dari pagi, kan, bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi, silakan beraktivitas. Tapi kalau aktivitasnya cuma mengejar dunia saja, kata Al-Quran berpotensi rugi. Karena saat dia meninggalkan dunia, fakir, dia nggak punya bekal.
Ada di antara mereka yang cerdas. Mereka beraktivitas, mengerjakan dunia. Tapi yang paling menarik, mereka juga punya persiapan-persiapan akhiratnya. Apa itu? Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, kecuali orang-orang yang cerdas, mereka beriman, yakin di antara keimanan mereka, selain iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, mereka pun yakin, iman tanpa ragu, ada kehidupan setelah wafat. Keyakinan kita memberikan dorongan kepada kita untuk menyiapkan bekal setelah kita wafat. Apa yang mau kita siapkan? Amal-amal saleh. Maka jadikan setiap bekal kegiatan kita itu menjadi amal saleh. Caranya bagaimana? Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatkan karena Allah lillah, bekerja karena Allah, merawat anak karena Allah, di rumah tangga karena Allah. Setiap perbuatan baik yang tidak disertakan bismillahirrahmanirrahim, karena Allah, bismillah, saya kerjakan ini karena Allah. Ya, kalau Anda tidak sertakan itu, tidak niatkan karena Allah, fahuwa abtar au aqta, maka terputuslah peluang bekal akhiratnya. Karena itu sering kita berdoa di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka banyak yang berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon bimbing kami untuk mengerjakan semua kegiatan dunia punya nilai akhiratnya hasanah. Dan di akhirat bisa dilihat hasanah itu, ya Allah, sehingga mengantarkan kami pada rahmat-Mu dan memasukkan dengan rahmat itu ke dalam surga-Mu, ya, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kan? Nah, kalau seorang meninggal terputus semua peluang ini. Jadi nggak bisa mengerjakan hasanah lagi. Tapi ada rahasia. Kata Nabi, ada 3 amalan yang kalau dikerjakan, Masya Allah, ini yang sudah meninggal nggak bisa ngerjakan lagi, tapi hasanahnya tetap mengalir, pahalanya tetap mengalir, ngalir. Dan di antara yang 3 itu Nabi menyebutkan, perhatikan kalimatnya, idza matal insanu aw idza matal abdu in qata'a sa'iru amali illa min thalath, ya, atau illa min thalathatin. 1, shadaqatin jariyah. Sedekah itu adalah setiap kebaikan yang mampu kita kerjakan. Kullu ma'rufin sedekah. Semua jenis kebaikan yang mampu kita kerjakan. Nah, sedekah dibagi pada 2 bagian. Bagian yang pertama yang tidak mengalirkan pahala abadi untuk kita. Maksudnya kalau kita wafat selesai. Yang kedua, kalaupun kita wafat, pahalanya tetap mengalir. Nah, kata Nabi, ada 3 peluang yang mungkin didapatkan oleh mereka yang telah wafat, ya, walaupun mereka telah meninggal dunia dan tidak beramal lagi. Jariyah, yaitu amal-amal kebaikan yang pahalanya tetap mengalir. Karena itu semua perbuatan baik disebut dengan apa? Sedekah. Nah, perbuatan baik yang disebut dengan sedekah ini dibagi 2 bagian. Ya, dibagi 2 bagian. Ada yang disebut dengan sedekah tsabitah. Tsabitah itu sudah yang tetap berhenti gitu kan? Atau waqifah, berhenti sampai di situ. Ya, berhenti saja sampai di kehidupan dunianya. Maksudnya apa? Saat dia beramal di dunia, saat hidup dituliskan pahalanya. Tapi ketika wafat selesai, ada yang menarik nih. Orangnya sudah meninggal, sudah nggak di dunia lagi. Ya, sudah berpindah ke dimensi lain, dia pindah ke barzakh, alam pemisah, ya, disebut dengan alam kubur. Terpisah dia dengan dunia, tapi belum sampai ke akhirat. Ya, alam pemisah antara dunia dengan akhirat disebut dengan barzakh. Ya, baik. Ketika berpindah kepada barzakh ini, nggak ada peluang amal lagi. Tapi yang menarik, walaupun dia nggak mengerjakan amalannya, pahalanya tetap mengalir. Nah, mengalir dalam bahasa Arab disebut dengan jara yajri, jarian wa jariyatan. Ya, maka karena ini sifatnya ada muannats-nya disebut dengan jariyah. Perbuatan-perbuatan baik jariyah yang pahalanya terus ngalir sampai kehidupan berakhir. Ya, sampai hari perhitungan tiba, kiamat terjadi, ya, perhitungan pahala, baru kemudian di situ hitungan dikumpulkan keseluruhan disebut dengan hisab. Ya, disebut dengan apa? Hisab. Jadi sepanjang kiamatnya belum terjadi, kemudian belum terputus kehidupan dunia keseluruhannya, maka terus saja ngalir di pahalanya, ngalir, kumpul, Masya Allah, walaupun orangnya telah meninggal dunia. Nah, ini sedekah jariyah ini punya 2 sumber. Sumber pertama adalah kebiasaan amal soleh yang dikerjakan oleh orang yang meninggal tadi sebelum dia wafat. Yang amalan ini setelah dia wafat pun masih ada tuh, ya, merambat peluang amalannya sehingga pahalanya terus mengalir kepada yang bersangkutan. Apa diantara contohnya misalnya? Contoh misalnya yang bersangkutan sebelum meninggal dunia pernah misalnya menyumbang untuk kepentingan di masjid. Ada lagi kondisi orangnya misalnya sudah tidak ada. Ya, ini bisa dikerjakan oleh siapa? Oleh anak misalnya. Seperti tadi. Ya, misalnya dia membelikan mushaf, dikirimkan misalnya kepada siapa? Ya, kepada para penghafal Quran. Niatkan itu untuk misalnya diarahkan kepentingan ibundanya. Tadi seperti yang tadi disampaikan. Ya Allah, saya berniat dengan wakaf mushaf ini atas nama ibunda saya. Itu boleh dilakukan.
Sah dikerjakan, boleh-boleh saja, silakan. Ya, Anda punya berapa? 50.000, 100.000, niatkan. Ya Allah, saya mau bantu untuk pesantren, saya niatkan untuk ibu saya. Sah. Kalau Anda misalnya mau musab, sudah cukupkan dengan niat saja. Ya, dengan niat dalam hati kita bahwa ini kita niatkan untuk kepentingan ibunda saya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, bisa dalam bentuk ya ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, dan yang ketiga, teman-teman sekalian, nah ini waladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang banyak mendoakan kedua orang tuanya. Anda tinggal mengangkat tangan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sifat saleh melekat pada seorang anak, maka doanya langsung mustajab. Waladin salihin yad'u lahu. Seorang anak yang saleh yang ketika bermohon kepada Allah langsung doanya diantarkan jadi cahaya ke kuburan ibundanya atau ayahandanya. Langsung jadi cahaya. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab.